Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan melanjutkan sesi kita kepada sesi berikutnya, yakni acara pokok, yakni pemaparan dari panelis pertama, yakni Dr. Antoni Demetrius Tulak, SPP, FCCP, FICSR. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Kalau kurikulum vitae-nya nggak mungkin sedikit ya Bapak Ibu sekalian, karena beliau sudah lama sekali berkecimpung di dunia spesialis profesi beliau sebagai dokter penyakit paru. Dr. Antoni Tulak lahir di Makale 1961, masih muda, pendidikan Fakultas Kedokteran Unhas, kedokteran UI S2-nya, kemudian aktif di organisasi keanggotaan ID Bekasi, pernah menjabat sebagai Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang sekarang kita kenal dengan CAM ya, Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid. Kemudian beliau juga anggota PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia, dan anggota Persatuan Pemerhati HIV dan AIDS, anggota dokter Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis, dan anggota Febronci, Perkumpulan Bronchoscopy Indonesia, Fellow of American Chest College of Physicians, Fellow of European Respiratory Society, Fellow of American Thoracic Society, Fellow of Asian Pacific Society, dan Fellow of European Society of Medical Oncology. Masya Allah, ini banyak sekali pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh beliau. Pelatihan juga sudah arang melintang, jadi sudah kemana-mana. Ada sebagai pelatihan kemoterapi kanker paru di Darmais, itu tahun 1998 dulu, bahkan sekarang sudah pergi kemana-mana, ada ke Inggris, ke American Annual Meeting Los Angeles, American Thoracic Society Washington DC, dan sebagainya. Barangkali nanti kalau ada yang mau berkenalan lebih lanjut, kita akan bikin sesi khusus kepada Dr. Antoni Tulak. Ya, beliau punya istri yang cantik, namanya Dayanti Manapa, SH, yang mendampingin beliau sampai saat ini, menjadi manajer beliau juga. Punya putra dan putri, ada Nando, Amanda, dan Ica ya dok ya. Ya, dan tinggal di Kemang Pratama. Kemudian dokter spesialis paru dan saluran nafas ini sekarang masih praktek di Mitra Keluarga Bekasi, di Bakti Kartini, ketua tim, sampai saat ini menjadi ketua tim kendali mutu, kendali biaya BPJS Bekasi, dan ketua Satgas Medis Penanggulangan COVID-19. Ini yang sangat kita garis bawahi, bahwa beliau bertindak sebagai ketua Satgas Medis Penanggulangan COVID-19 Kota Bekasi. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau pastilah akan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan data terupdate, dan ini yang kita butuhkan. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa selama panelis memaparkan materi, audiens dapat menyampaikan pertanyaan melalui Zoom chat, dan kami akan meneruskan kepada panelis melalui admin untuk selanjutnya mendapatkan jawaban atau tanggapan dari yang bersangkutan. Demikian Dr. Antoni, waktu kami persilahkan. Dr. Antoni, kami silakan untuk unmute. Oke, suara saya kedengaran ya Bu? Ya. Kedengaran Pak, positif. Ya, terima kasih moderator. Selamat pagi kepada seluruh warga Kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, sampurasu. Pagi hari ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa. Oleh karena diberikan kesempatan yang luar biasa pula ini, maka saya akan memaparkan apa sih sebenarnya tentang coronavirus atau yang coronavirus disease yang kita sebut COVID-19. Baik, slide. Bisa di slide-nya? Ya. Ya, ini sudah tadi, terus lanjut. Oke. Virus corona itu adalah virus RNA. RNA dengan ukuran 120 sampai 160 mikron. Artinya ukuran virus ini cukup besar sehingga dengan masker apapun sebenarnya bisa memfilter virus ini. Dan virus corona adalah virus saluran pernapasan. Ini penting diketahui oleh masyarakat. Virus saluran napas. Oleh karena kita terus bernapas setiap hari, maka manusia selalu terpapar dengan ini. Tetapi tidak perlu khawatir, karena tentu virus ini juga punya kelemahan-kelemahan yang nanti kita lihat. Nah, coronavirus ini sudah dilaporkan ya sejarahnya ya di 12 Desember ya sampai saat ini ya sudah menjadi momok bagi dunia. Kurang lebih 232 negara sudah terpapar atau sudah melaporkan virus corona ini, dan Indonesia menempati urutan ke-23 di antara negara dengan jumlah kasus coronavirus di dunia dengan kasus kematian nomor 20 gitu ya. Asal mulanya sebenarnya virus ini ada di binatang ya, ada pada kelelawar, kemudian dari kelelawar dia melompat ke terenggiling, kemudian dari terenggiling pindah ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Nah, virus corona yang ada di manusia itu adalah virus corona tipe beta coronavirus. Slide. Oke. Terus ya ini adalah perjalanannya sejak mulai 31 Desember di Wuhan. Kemudian 30 Januari ditetapkan sebagai suatu kondisi yang sangat meresahkan masyarakat. Kemudian diberi nama oleh WHO pada 12 Februari sebagai COVID-19 atau virusnya kita sebut SARS-CoV-2. Kemudian ditetapkan sebagai global emergency, dan akhirnya pada 2 Maret ya virus corona dilaporkan di Indonesia, kemudian 11 Maret ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Slides berikut. Nah, perjalanan virus ini kan begitu panjang gitu ya. Nah, kita lihat bahwa sampai saat ini data terbaru yang saya terima bahwa angka positif yang terkonfirmasi di Indonesia saat ini 165 juta sekian, kemudian yang dirawat ada 37 juta, ya 818, ini angka yang masih lama ya. Yang sembuh juga sudah makin banyak, dan yang meninggal ada 7.169. Rata-rata yang meninggal di Indonesia itu sehari ya sekitar 60 ya sampai 80 orang yang meninggal, ya cukup besar ya. Dan karena ini adalah virus pernafasan, maka tentunya port d'entry-nya adalah saluran napas, mulai dari hidung sampai ke paru ya, masuk lewat mulut, hidung ya. Virus ini tidak masuk lewat telinga, tidak lewat kulit, ya, tetapi selalu lewat respiratory. Slide. Indonesia juga menempati urutan ke-23 ya, cukup tinggi gitu ya. Slide berikutnya, tadi oleh Pak Dhani sudah dipaparkan situasi di Jawa Barat. Nah, kita lihat Kota Bekasi. Ya. Kota Bekasi kita sudah melihat bahwa yang terdapat kontak erat ada 549 yang ya ini yang terlapor ya.
kemudian yang probable ada 90 saat ini, kondisi hari ini, kemudian yang suspek ada 6.000 sekian yang konfirmasi. Kami sudah merawat 1.692 pasien dan yang sembuh 1.400-an ya. Ya, yang meninggal ya alhamdulillah di Kota Bekasi yang kami rawat di Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pusat rujukan, angka kematiannya tidak terlalu tinggi ya, 61 orang yang kami laporkan. Dan saat ini yang sedang isolasi mandiri 163. Ada 34 kelurahan di Kota Bekasi yang dilaporkan tidak terdapat kasus konfirmasi. Ada 22 kelurahan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 35 RW terkonfirmasi positif COVID-19. Slide berikut. Oke, slide. Ya, rumah sakit yang merawat COVID di Kota Bekasi, mulai dari bulan Maret ada beberapa rumah sakit dan sampai sekarang karena kondisi makin meningkat setelah PSBB dan kemudian adaptasi kehidupan baru, ada kenaikan sehingga rumah sakit yang merawat juga mulai banyak lagi ya. Dulu hanya dipusatkan di RSUD Kota Bekasi, tetapi sekarang Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jati Asih, ya, Rumah Sakit Mitra Keluarga yang lainnya, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Siloam, Pondok Gede, dan Rumah Sakit Umum Bantar Gebang, serta Rumah Sakit Global atau Primaya, ya, juga sudah melakukan perawatan. Intinya bahwa semua rumah sakit di Kota Bekasi sudah mempunyai fasilitas-fasilitas yang mampu untuk merawat pasien COVID, tetapi yang jumlah terbatas, dan kalau mereka kewalahan, kesulitan, mereka akan merujuk ke Rumah Sakit Umum Hasbullah Abdul Majid, di mana tempat kami melakukan perawatan sehari-hari. Di rumah sakit kami, RSU Bekasi disediakan 117 tempat tidur yang siap menampung apapun, ya, kondisi bagaimanapun di Kota Bekasi. Tetapi alhamdulillah pada saat ini Kota Bekasi masih di dalam suasana terkendali. Itu semua karena kesadaran masyarakat tinggi, ya, forum RW-nya jalan, kemudian pemerintah daerah konsen, dinas kesehatan, dan semua stakeholder bahu-membahu untuk menangani kasus ini. Diperlukan kerjasama yang sangat erat dan kesadaran individu supaya kasus ini bisa kita atasi. Slide. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Kalau dulu kita sebut, ya, ada yang PDP, ODP, dan lain-lain. Sekarang istilah yang dipakai oleh WHO kembali kita populerkan dan harus dipakai. Yang mana yang disebut suspek adalah semua orang dengan gejala infeksi pernapasan, ya, baik itu batuk, pilek, atau pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau perawatan rawat jalan yang belum terkonfirmasi, yang belum terdiagnosis, kita sebut suspek. Sedangkan yang probable adalah semua kasus dengan infeksi saluran pernapasan, baik yang berat, ya, atau acute respiratory distress syndrome atau pembengkakan paru, atau yang sudah meninggal tetapi belum ada pemeriksaan molekuler yang menyatakan konfirmasi, itu yang disebut probable. Sedangkan kontak erat adalah semua orang yang mempunyai relasi kontak dengan pasien yang probable atau yang sudah terkonfirmasi dan memberikan perawatan langsung terhadap kasus-kasus yang tadi, misalnya petugas di tempat-tempat umum, tempat-tempat perawatan. Tetapi petugas kesehatan tidak boleh masuk ke sini karena petugas kesehatan setiap hari kontak dengan penderita
dan mereka sudah memakai APD yang terstandar. Dan yang berikut terkonfirmasi bila pemeriksaan real-time PCR-nya sudah positif. Nah, yang terkonfirmasi itu juga ada yang asimptomatik atau tidak ada gejala, yang kita sering sebut sebagai OTG, orang tanpa gejala, dan yang terkonfirmasi dengan gejala mulai dari ringan, sedang, berat, dan yang kritis. Slide. Oke. Bagaimana sebenarnya sih penularan virus ini? Selalu saya tekankan bahwa virus ini adalah virus respirasi, virus pernapasan. Jadi kalau virus masuk lewat hidung, lewat mulut, masuk ke saluran napas, maka virus ini akan nyangkut di faring atau di tenggorokan. Dia bertahan beberapa lama di situ, ya. Kemudian bisa langsung masuk ke dalam tonsil, bisa menyebar ke dalam darah tanpa ke paru, ya, atau bisa langsung masuk ke lambung dan bisa menyebabkan diare. Itu kadang-kadang itu sebabnya ada gejala diare juga kadang-kadang pada penderita. Tetapi yang paling sering adalah virus kalau sudah ada di faring, itu sebabnya swab selalu dilakukan di faring atau di tenggorokan, ya. Dilakukan tes usap selalu di situ karena virusnya akan bertahan di situ beberapa jam bahkan beberapa hari, ya. Oleh sebab itu dianjurkan ke masyarakat untuk sering kumur-kumur karena virusnya ada di situ, ya. Kemudian masuk ke dalam paru dan jantung dan ginjal. Ada 3 tempat di mana virus ini bisa nempel, melekat karena virus ini mempunyai ikatan atau reseptor, ya, di mana virus ini bisa cocok, bisa pas untuk nempel untuk hidup. Kalau dia nggak pas, dia akan jatuh. Yang pertama di saluran napas di paru, yang kedua di jantung, dan yang ketiga di ginjal yang mempunyai reseptor atau tempat ikatannya. Nah, ketiga tempat inilah yang sering menjadi berat kalau apalagi kalau ketiga-tiganya terdampak. Bila sampai di paru, maka itu akan menyebabkan pneumonia. Jadi coronavirus tidak selalu pneumonia. Ya, itu sebabnya coronavirus tidak selalu pneumonia atau radang paru. Karena kalau dia hanya di saluran napas atas, dia nggak pneumonia. Ya, hanya memberikan gejala batuk pilek, ya, atau radang tenggorokan. Nah, orang-orang tersebut kadang-kadang juga tidak punya gejala. Dan kalau dia berjalan-jalan keluar, dia bisa menularkan ke orang-orang yang rentan. Dan itu akan menyebabkan angka kesakitan makin bertambah dan makin bertambah terus-terus. Berikut. Ini adalah slide menggambarkan bagaimana kalau dilakukan CT scan pada orang yang pneumonia, ya, dan gambaran foto ronsennya. Banyak orang yang di ronsen tidak memberikan gambaran ronsen yang positif, ya, itu karena memang virusnya tidak sampai ke paru. Nah, penyebarannya dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama, bisa secara agresif, bisa juga tidak, ya, lambat. Karena ini virus pernapasan, maka umumnya penyebarannya akan lebih cepat, ya. Slide berikut. Nah, cara penyebaran atau penularannya ada bisa dengan droplet yang paling sering kita jumpai, ya. Pada waktu orang batuk, bersin, bernyanyi, bersiul, berkaraokean, ya, keluar itu virus dari mulut, dari pernapasan, langsung nempel ke orang di dekatnya pada jarak kurang dari 1 meter, ya. Atau secara tidak langsung lewat benda-benda sekitar, lewat jabat tangan, ya, kemudian lewat alat-alat di sekitar kita, ya, di tempat-tempat umum, di ruang-ruangan yang tertutup, ruangan AC, ya, tertutup di kantor, di toilet, di mall, di tempat-tempat yang ramai. Nah, kemudian banyak juga yang mengatakan ini virus ini adalah airborne. Boleh-boleh saja airborne, memang. Tetapi WHO mengatakan airborne itu terjadi kalau ada ruangan tertutup di mana ada orang di dalam,
yang terkonfirmasi positif mengeluarkan virus, kemudian virus itu akan berputar-putar saja di dalam ruangan ber-AC tadi. Ya, apalagi kalau hexosnya ada di bagian atas, orangnya akan virusnya terputar-putar, ketarik ke atas, ya langsung masuk ke mulut atau saluran napas orang. Maka itu disebut airborne. Virus ini tidak terbang ya di jalan-jalan, ya tidak terbang di tempat-tempat, ya di pohon-pohon dan ini. Bukan, virus ini ada di dalam lingkungan di mana orang berkumpul atau di dalam ruangan tertutup. Jadi kalau berolahraga di luar, ya jangan takut, ya. Itulah sebabnya kita perlu waspada, gitu ya. Karena virus ini tidak terbang-terbang di jalan Kemang Pratama, gitu ya. Ya, oke. Slide berikutnya. Nah, bagaimana sih virus ini nyebar? Dibutuhkan 1000 partikel, ya 1000 partikel supaya orang itu terinfeksi. Jadi 1000 partikel virus. Nah, kalau orang batuk, bersin, ya batuk, bersin, menguap, itu bisa mengeluarkan 200 juta partikel. Jadi begitu orang bersin di depan kita nguap, ya itu langsung kena, gitu ya, karena 200.000. Kalau orang bernapas itu 20 partikel saja yang bisa keluar, ya apalagi kalau dia pakai masker. Tetapi kalau dia bernapas, ya cukup waktu 50 menit, ya 50 menit saja orang itu bisa slideshow, ya. Halo? Dok? Slide, ya, ada masalah ya, Bu? Iya. Ya, ini kalau berapa lama sih virus itu bisa bertahan di udara, ya, atau di tempat-tempat yang lain? Ya, kita lihat bisa bertahan di stainless steel, ya, di gelas, ya, di alat-alat perlengkapan di rumah, di plastik bisa 5 hari, ya, bisa di benda-benda di rumah, ya, bisa bertahan 4 hari, ya. Sarung tangan yang kita pakai, ya, ya sarung tangan misalnya petugas kesehatan tiap 8 jam, ya 6 jam harus diganti. Ya, di kertas juga seperti itu. Itu. Harus dijaga sedemikian rupa. Dengan kata lain, lingkungan di sekitar kita bisa merupakan media yang cocok untuk penyebaran kuman ini. Slide berikut. Nah, berdasarkan beratnya infeksi, ya kita bagi COVID ini menjadi asimptomatik atau OTG, ya bisa gejalanya ringan, sedang, berat. Nah, sekarang ini yang asimptomatik atau yang ringan umumnya tidak dirawat, ya. Sedangkan yang sedang dan berat biasanya dirawat di rumah sakit.
Halo Bu, suara saya kedengaran? Nah, gejala yang paling sering adalah demam 87%, ya, batuk kering, gangguan pernapasan, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, ya saya rasa ini sering yang kita jumpai. Tidak ada demam tidak berarti menyingkirkan infeksi virus ini. Gitu ya. Slide. Jadi kalau pasien atau kalau warga dilakukan pengukuran suhu kalau masuk di dalam suatu daerah tidak demam, itu berarti tidak harus mengatakan bahwa orang itu tidak sakit. Slide berikutnya. Penyakit penyerta yang tersering, ya ini biasanya yang paling sering, penelitian di dunia maupun di persahabatan dan juga di Bekasi, yang paling sering terkena adalah ya, orang-orang dengan riwayat hipertensi, penyakit diabetes, gagal jantung, gagal ginjal. Inilah 4 penyakit yang paling sering menyertai dan paling sering berdampak kematian. Dan penyakit-penyakit paru atau saluran napas yang lain. Slide. Nah, kondisi yang juga sering memperburuk pasien bisa karena kekurangan albumin, ya, kurang protein darah, kekurangan elektrolit, makanya kita perlu banyak minum, ya, perlu asupan vitamin. Orang-orang dengan gangguan pernapasan, orang-orang dengan gangguan perdarahan, gangguan fungsi hati, ya, orang yang kurang makan, ya. Pada saat COVID ini banyak ibu-ibu atau orang-orang yang melakukan diet, ya, mengurangi makan, jangan, berbahaya sekali. Tetapi juga terlalu gemuk juga cukup berbahaya, ya. Kemudian pada orang-orang yang perokok maupun pasif atau perokok dengan elektrik juga amat berbahaya. Slide. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan ada 2, ya, yang paling populer ya pada awal-awalnya dilakukan rapid test dan pemeriksaan swab atau pemeriksaan usapan. Rapid test hanya diperuntukkan untuk deteksi dan screening, karena ini adalah melihat apakah ada imunoglobulin sudah terbentuk, artinya orang itu sudah terinfeksi, bisa dalam keadaan sembuh atau masih sedang berlangsung. Sedangkan pemeriksaan swab adalah pemeriksaan yang paling tinggi akurasinya dan standar yang dipakai di seluruh dunia, karena ini adalah pemeriksaan molekuler genetik. Slide. Nah, apa perbedaannya antara swab dan rapid? Nanti ini kalau swab tentunya butuh waktu, ya, panjang, ya. Kemudian kalau rapid cepat, ya. Kemudian sampel yang diambil kalau rapid test itu adalah darah, ya. Kemudian yang swab biasanya dengan usapan di tenggorokan, yang tadi saya katakan bahwa virus itu sukanya atau bertengger di saluran pernapasan. Paling bagus sebenarnya kalau kita melakukan bronkoskopi, mengambil bilasan bronkus pasien itu, angka kepositifannya sampai 96-98%. Swab test juga angka positifnya ya 77-78%. Jadi angka kegagalan cukup tinggi juga, ya. Apalagi kalau ngambil swabnya tidak pas, misalnya orang diambil swabnya kemudian merasa geli atau takut sehingga tidak menyentuh ke dasar faring atau ke tenggorokan, gitu ya, atau ke pangkal hidung paling belakang, ya. Harusnya dikorek betul sehingga orang yang pernah di swab dan betul-betul kena itu akan di swab berikutnya dia merasa kadang-kadang wah tidak enak. Itu. Yang berikutnya slide. Nah, pengobatan. Nah, di Indonesia, di dunia, ya,
Sampai saat ini belum ada pengobatan yang definitif, ya. Baik itu di Cina, di Amerika maupun di Eropa, ya semua mencoba dan mencoba. Bagaimana kita di Indonesia? Di Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru, penyakit dalam, kemudian anestesi dan penyakit tropik infeksi, ya, Perhimpunan Dokter Anak, ya, ada kesepakatan. Dan itu yang kita pakai. Kita memakai kombinasi 3 obat dasar, ya, yaitu golongan antibiotik azitromisin, kemudian kloroquine, dan antivirus, ya, oseltamivir itu, kemudian ditambahkan dengan vitamin. Pengobatan yang lain, ya, tergantung dari komorbid atau penyakit penyerta yang menyertai, ya, diberikan infus, makanan yang cukup. Pada kasus yang berat, kita berikan oksigen, ya, ventilator, ya, antiparasit yang lainnya, kemudian memberikan anti interleukin 6, ya, ini sangat mahal harganya, memberikan imunomodulator yang ada, baik itu herbal yang tersedia, yang sudah terstandarisasi, maupun yang dibuat sendiri oleh masyarakat, dan pemberian plasma konvalesen, ya. Ini saya rasa pengobatannya tidak saya ungkapkan di sini, banyak sekali, tetapi pengobatan yang kita pakai saat ini cukup bagus, terbukti dengan angka kematian dan angka kesembuhan yang cukup tinggi. Kita hanya melihat bagaimana mengkombinasikan obat-obatan itu secara benar dan baik, supaya tidak berdampak buruk ke pasien, yaitu fungsi ginjal dan lain-lainnya. Slide berikutnya, ya, kriteria sembuh. Pasien dinyatakan sembuh bila hasil klinisnya, ya, perbaikan, radiologinya perbaikan, tidak ada keluhan, dan hasil swabnya 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif dalam selang waktu 2 hari, itu dinyatakan sembuh. Slide. Nah, kenapa banyak kematian pada penderita COVID-19 ini? Ya, kita tahu bahwa kalau virus ini masuk ke saluran napas, dia ada di tenggorokan, dia jatuh ke dalam paru, kemudian di paru menyebabkan radang, ya, di alveoli, radang, sembab alveoli, tidak terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 karena terhalang oleh akumulasi sekret, ya. Walaupun pasien itu dibantu ventilator, tetap saja oksigennya tidak bisa terambil. Saya menyaksikan sendiri bagaimana pasien di ICU yang diberikan ventilator tetap saja megap-megap, tidak bisa bernapas, ya. Itu karena terjadi sembab, ya, di alveoli akibat badai sitokain yang dikeluarkan oleh akibat oleh virus ini, yang dikeluarkan oleh tubuh, sehingga oleh makrofag, sehingga saluran nafas itu menjadi intak, menjadi bengkak, kemudian terjadi kolaps, ya, kolaps dari alveoli, udara yang masuk tidak bisa, udara yang ada di dalam juga tidak bisa keluar, dan orang itu akan sangat menderita, dan itulah yang menyebabkan kematian. Kematian akan diperparah dengan peningkatan pembekuan darah, ya, peningkatan pembekuan darah, dan itu biasanya terjadi pada kelainan pembuluh darah kapiler, dan juga karena terjadi hipoksemia yang berat, ya. Orang sudah memakai masker karena di dalam ruangan itu, kemudian sudah hipoksemia, ya, itu juga menyebabkan kematian. Hipoksemia itu adalah kadar oksigen di perifer kurang dari 80 mm Hg, itu disebut hipoksemia. Ringan, sedang, dan berat. Slide. Nah, bagaimana virus ini? Ya, oke, gejala sudah tadi.
Nah, kematian sudah, oke. Nah, bagi kita masuk ke ketentuan transisi new normal menurut WHO, ya. Nah, adaptasi hidup baru dengan COVID-19, apa yang kita sebut dengan new normal, ya, boleh keluar rumah untuk aktivitas ekonomi seperti dikatakan oleh Pak Dhani tadi, tetapi protokol kesehatan harus diterapkan, yaitu cuci tangan, pakai masker, kebersihan lingkungan harus dilakukan. Ya, syukur bahwa di lingkungan kita di Kemang sudah cukup aktif dan jaga jarak. Kemudian jaminan ketersediaan layanan medis, ya di Kota Bekasi tadi sudah saya paparkan begitu siapnya rumah sakit, kemudian pemeriksaan juga yang lengkap, ya pemeriksaan PCR kita mempunyai mesin PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi itu ada 3, ya satu hari itu bisa 190 orang bisa dilakukan sekali putar, ya 190 pasien. Kemudian di Dinas Kesehatan juga mempunyai 2 mesin PCR, nanti Dr. Fikri akan memaparkan. Ya, jadi ketersediaan alat tes kita cukup banyak. Kenapa Kota Bekasi angkanya meningkat? Karena kita melakukan pemeriksaan secara masif, gitu ya. Jadi mungkin daerah lain dilapornya tidak banyak karena mereka tidak melakukan pemeriksaan secara masif. Dan dukungan komunikasi yang penting sekali. Slide berikut, mungkin agak cepat aja slide-nya biar ya. Pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona ini sudah dikendalikan. Kapan ini? Nah, saya menyatakan bahwa pengendalian virus corona ini harus mulai dari individu. Tidak bisa dibebankan hanya kepada orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Ya, tidak bisa dibebankan hanya kepada rumah sakit. Sekarang ini petugas kesehatan, dokter sudah amat kelelahan, gitu ya. Jadi dibutuhkan kesadaran warga, masyarakat, RT, RW, forum, untuk bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatannya sehingga tidak membawa virus ini makin menyebar. Jadi hentikan penyebaran virus ini, itu yang paling penting. Risiko penularan wabah terkendali terutama di tempat-tempat yang rentan. Nah, ya tadi saya sudah sampaikan, di daerah-daerah yang orang kumpul banyak, ya di tempat-tempat di mana ruang tertutup, ya lingkungan pencegahan yaitu di lingkungan kerja harus diperhatikan, jaga jarak, ya selalu cuci tangan, pakai masker. Nah, kita juga harus melihat jangan sampai virus ini terus berpindah dari daerah satu ke daerah lain, karena titik singgung Kota Bekasi itu ya beririsan dengan Depok, beririsan dengan Kabupaten Bekasi, dengan Jakarta, maka lalu lintas pergaulan itu sangat cepat sehingga virus ini ya muter-muter di sekitar ini aja, Bogor, Depok, dan Jakarta, ya Tangerang, dan kemudian menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, ini forum ini bagus sekali supaya masyarakat kita mengaktifkan kembali RW siaga itu. Slide. Nah, apa kebiasaan yang harus kita lakukan ke depan? Yaitu 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membersihkan lingkungan, hindari 3R, ya, ibu-ibu, ya, jangan sering ramai-ramai, ngerumpi, jarak dekat, ruangan tertutup, ya, itu harus dihindari. Terus, slide. Nah, aktivitas pembatasan sosial yang harus dipatuhi, ya, ini jangan lupa sering cuci tangan, ya. Lihat bahwa tadi di tangan itu bisa nempel tuh virus, ya. Tutup mulut jika batuk, ya ada etika batuk. Jangan bepergian bila sakit. Nah, kalau sakit berobat. Jangan juga sekarang masyarakat takut ke rumah sakit. Rumah sakit sekarang itu sudah proteksinya luar biasa. Jadi tidak usah terlalu takut ke rumah sakit. Pakai masker saat bepergian. Jaga kebersihan individu, ini penting sekali. Setiap orang harus menjaga kesehatan individu dan lingkungan. Kemudian kita isolasi kasus-kasus yang kontak positif, kita karantina daerah dengan prevalensi tinggi. Jadi sudah benar yang dipakai oleh Kota Bekasi, kalau ditemukan di pasar, ya lokasinya jangan
jangan pasarnya yang ditutup, tetapi dilakukan tracing ke penderita yang kontak dengan orang di pasar itu. Kasihan kalau pasarnya ditutup. Slide. Nah, apa yang paling penting juga, pola makan. Mengatur asupan nutrisi makanan, ya peralatan makan dan minum tidak dipakai bersama. Kalau di rumah tentunya ya pakai bersama. Maksudnya begini, sendoknya, ya piringnya, garpunya, ya kalau di kantor gitu ya, masing-masing membawa alat makan. Nah, hygiene individu ya harus diperhatikan. Kalau bisa di kantong selalu ada penyitasi tangan ya atau hand sanitizer yang dibawa, dan masker selalu dipakai dengan benar. Masker itu jangan ditaruh di leher begini ya, digantung di sini begitu, atau cuma nutup begini, hidungnya enggak. Harus menutup pas ya di atas begini ya. Kemudian usahakan masker, kalau masker kain saja tidak apa-apa gitu ya. Kalau sakit ya, batuk pakai masker bedah ya. Kalau petugas kesehatan tentunya sesuai dengan standar ya, protokol 1 atau 2 atau 3. Kalau saya sendiri biasanya memakai masker sampai berlapis-lapis, tidak apa-apa. Saya diketawain orang pun nggak masalah gitu ya. Dalam masa pandemi ini nggak ada orang yang menyalahkan petugas kesehatan. Kenapa kamu memakai 3 masker gitu ya? Itu semuanya untuk proteksi. Slide berikutnya. Sarana cuci tangan, sediakan lebih banyak sarana cuci tangan. Ya mungkin di RT kita nanti ya tentunya ini bisa dilakukan, dan berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Ini juga sudah dilakukan ya. Pasang poster edukasi mencuci tangan ya dengan 5 langkah cuci tangan ya. Kemudian menyediakan hand sanitizer dan alkohol dengan berbasis alkohol 70% di setiap pintu masuk. Slide berikut. Etika batuk ya, tutup mulut pada waktu batuk dengan siku atau lengan, dan segera cuci tangan ya pada waktu menutup dengan mulut. Kemudian lakukan olahraga ya setiap hari ya, atau paling tidak 2 kali seminggu selama 15 sampai 30 menit. Ya, makan dan gizi yang seimbang, minum cukup ya 1 sampai 2 liter per hari. Dan tadi saya sudah katakan bahwa virus ini selalu bertengger di tenggorokan ya, di faring. Seringlah kumur-kumur dengan bahan antiseptik atau yang tradisional, air garam, air sereh ya, dicampur masak, kumur ya, atau yang kimia yang lainnya yang sudah dijual, silakan. Slide. Beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi ya sudah tadi, ini saya kira ini pengulangan saja ya. Hindari menyentuh mata ya, hidung dan mulut ya. Kita kadang-kadang lupa itu ya, selalu megang yang ini barang-barang di luar di mana ya, terus belum cuci tangan sudah megang mata, hidung dan mulut. Walaupun virus ini masuk ke mata itu kecil sekali ya, karena ada sekret atau air mata yang bisa mematikan kuman, tetapi tetap bisa kemungkinan. Kemudian yang berikut, jaga jarak dan bila mengalami gejala gangguan pernapasan ya. Slide berikutnya, paling penting di dalam menangani virus corona, khusus kalau di rumah sakit itu kerjasama tim, jaga jarak ya. Kemudian kalau di lingkungan RT RW kita ya tentunya kerjasama dengan petugas-petugas RT RW, ya, petugas keamanan, masyarakat, kemudian puskesmas yang terdekat, ya, kemudian juga petugas keamanan, ya, Babinsa, Polres, Polsek, ya, semua harus saling bahu membahu untuk menangani pasien ini, pasien atau mencegah penularan virus corona ini makin masif di suatu daerah, khususnya di Kota Bekasi. Slide berikutnya. Nah, ini yang terjadi bagaimana kalau ini slide yang sebelah kiri adalah seorang ibu yang dengan sedang ya, masih dirawat ya.
bagaimana petugas memakai baju. Ini yang berikutnya yang berat ya. Slide berikut ya. Kesimpulan, COVID-19 sangat menular, mematikan ya. Saya garis bawahi mematikan karena banyak orang yang menganggap remeh ya. Dia menganggap bahwa kematian 80-90 per hari itu hal yang biasa. Tidak. Virus ini adalah virus saluran napas. Kita tetap bernapas karena kita hidup ada udara. Dan virus ini medianya lewat udara. Penularan virus corona melalui droplet infeksi pada saat batuk dan bersin sangat cepat. Kesembuhannya juga cukup tinggi bila ditangani dengan cepat dan tidak ada penyakit penyerta. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah. Walaupun sudah dilakukan uji vaksin tahap 3, ya, kita tidak boleh terlalu berharap kalau nanti ada vaksin berarti virus ini selesai. Tidak. Kita akan tetap hidup dengan virus corona sampai kapan kita tidak tahu. Karena virus ini tetap melakukan mutasi di lingkungan kehidupan manusia. Sudah saatnya kita move on ke sebuah adaptasi hidup baru, berdampingan dengan virus corona, kita tetap aman, sehat, dan produktif. Jangan juga terlalu takut. Ya, dengan fobia, kita harus melakukan adaptasi kehidupan baru dengan sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker dimanapun, dan menjaga jarak. Pengaturan nutrisi, istirahat cukup, olahraga, suplementasi vitamin diperlukan untuk meningkatkan antibodi. Kesembuhan pasien virus ya COVID-19 ini adalah antibodi yang dibentuk oleh tubuh sendiri, bukan oleh obat-obat yang diberikan oleh dokter. Obat-obat tadi hanya membantu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon unmute sebentar untuk memberikan aplaus untuk Dr. Antoni Tulak. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih banyak sekali kepada Dr. Antoni, betapa kami pagi hari ini bertambah melek mata, melek hati, melek pikiran setelah mendapatkan penjelasan dari Dr. Antoni. Meskipun beberapa sumber kami baca, upload, kami lihat, berita kami ikuti, tetapi rasa kekhawatiran, kecamuk, bingung, takut, resah, bahkan sampai mengambil kesimpulan untuk cuek saja karena ini semua urusan Tuhan. Maka prinsip-prinsip yang seperti ini yang ternyata barangkali perlu diluruskan, pagi ini kami sudah mendapatkan gambaran yang lebih baik dari pemaparan Dr. Antoni. Dr. Antoni sudah menyampaikan kesimpulan, walaupun demikian beberapa mungkin saya bisa ulangi sedikit, bahwa dari data yang sudah disampaikan tadi, Indonesia termasuk urutan yang cukup masih tinggi. Apa yang ingin saya tekankan sekali lagi, bahwa kalau kita perhatikan bahwa spreading COVID-19 ini sebenarnya menurut Dr. Antoni tadi tidak terlalu mudah jika dalam catatan seseorang dalam keadaan steady atau sehat. Begitu ya dok ya. Namun kita tetap harus waspada dan melindungi diri terhadap penyebaran COVID tadi. Tetap harus waspada. Jadi beberapa kiat, beberapa usaha untuk tetap waspada juga sudah dipaparkan oleh Dr. Antoni. Mengurangi penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi. Perlu banyak minum, perlu banyak makan, konsumsi vitamin, vitamin C terutama, no extreme diet, no smoking, kemudian hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, karena semua terjadi
karena ketahanan tubuh yang berkurang. Oke, jangan ragu melakukan tes dimanapun itu sepanjang ada fasilitas untuk melakukan tes. Apakah tes swab, apakah rapid test, atau ada malah disarankan tadi bronkoskopi. Barangkali bronkoskopi ini dalam catatan tambahan karena kita juga masih awam ya saat disampaikan bronkoskopi ini juga adalah yang paling baik sebagai tes. Jadi di dunia belum ada pengobatan definitif. Indonesia sudah mengkombinasikan beberapa pengobatan. Alhamdulillah, memang orang Indonesia ini katanya step ahead than the other. Mudah-mudahan begitu ya dok ya. Baik, sekali lagi tetap pada protokol kesehatan harus diterapkan, cuci tangan, masker, jaga jarak, patuhi cara batuk. Yang paling penting kita ketahui bahwa ada atau ketersediaan layanan medis untuk Kota Bekasi terjangkau. Jadi jangan jadi parno, kata orang sekarang, jangan jadi paranoid kalau sakit langsung tidak berani ke rumah sakit. Sudah kita dengarkan Dr. Antoni jelas mengatakan sampai saat ini ketersediaan layanan medis cukup terjangkau. Baik. Pengendalian virus corona 19 dimulai dari kesadaran individu. Terima kasih dok. Ini yang sangat kita butuhkan. Kesadaran untuk mengatakan bahwa saya menularkan kamu, kamu menularkan saya. Ini yang barangkali tidak diterapkan. Sehingga merasa bahwa saya sudah cukup aman. Dan saya merasa saya tidak terkena. Maka pergilah ke mal tanpa masker. Nah, di sini ada barangkali mungkin kita akan tilik beberapa pertanyaan yang akan muncul dari sini. Kemudian partisipasi masyarakat penting, ada RW siaga. Sekali lagi kita acung jempol untuk forum RW kita yang sudah menginisiasi, mengawali kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan menjadi pilot project dan dijadikan contoh di RT Lawit. Lakukan 4M. Saya kira tadi M-nya ini apa? Ternyata mencuci tangan, menjaga jarak, membersihkan lingkungan, dan menghindari keramaian. Baik, terima kasih Pak Dokter.